apa sih yang kira-kira mungkin terjadi. Dan kalau misalnya my friends lihat beberapa hari terakhir ini saham-saham yang sudah naik kencang, konglomerasi, yang lagi mau corporate action, kecenderungannya turun itu lebih drastis dibandingkan dengan saham-saham blue chips. Nah, mungkin muncul nih pertanyaan, apa saya switching aja ya? Karena blue chips itu lebih stabil, terutama saham-saham banks. Nah, ini kita mau coba kasih lihat perspektifnya, supaya my friends itu nggak FOMO, tetap tenang, dan tahu kira-kira harus ngapain. Jadi saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, jadi kalau misalnya my friends lihat tampilan yang pertama yang mau saya bahas di sini adalah kalau my friends lihat kemarin itu IHSG, maaf, hari Jumat kemarin IHSG itu mengalami pelemahan dan memang kalau my friends lihat top laggards-nya atau yang mendorong IHSG turun jauh lebih dalam lagi itu banyak banget didorong sama saham-saham konglomerasi atau saham-saham yang sudah naiknya sangat signifikan dari awal tahun nih my friends. Dan seperti yang udah kita bahas beberapa waktu yang lalu, ketika kita bilang, wah ini jangan-jangan crash nih, ini kan narasinya, itu kan kalau di luar sana mayoritas orang tuh sudah tanda kutip, wah ini udah kacau nih IHSG-nya, terus turun udah sangat signifikan banget. Nah, coba deh my friends lihat, seperti apa yang kita bahas beberapa waktu yang lalu, kalau memang benar-benar ini crash, my friends tuh akan lihat saham-saham konglomerasi, saham-saham yang sudah naik kencang secara year to date, itu udah ARB dan kelok ARB, udah kekunci. Jadi mau jualan pun sangat susah sekali. Nah, kalau dari observasinya kita, beberapa hari terakhir ini, memang beberapa saham konglomerasi, ya kayak JDIA, Cuan, dan kemarin juga hari Jumat seperti DSSA, itu memang menyentuh auto reject bawah, tapi tidak terkunci, my friends, kalau my friends lihat. Jadi, seandainya kita terbawa emosi, mau jualan pun, panic selling pun, masih ada yang menampung. Jadi, kalau dari keadaan seperti ini sebenarnya bukan ciri-ciri crash ya, kalau ada keadaan seperti ini ya, karena masih ada yang menampung, masih ada yang menahan. Dan ini di hari Jumat terlihat lagi tipikal pola transaksinya terlihat lagi nih my friends. Itu hal yang pertama kalau misalnya my friends lihat. Nah, di satu sisi kalau misalnya kita lihat lebih mendetail lagi beberapa saham blue chips mungkin yang perlu digarisbawahi, mungkin nggak semuanya ya, blue chips di banks terutama tuh BCA muncul sebagai penyeimbang indeks ya. Di sini sih sebenarnya nggak penyeimbang ya, karena emang turunnya dalam banget yang lain. Jadi mencoba menahan tapi kurang berhasil nih my friends. Tapi setidaknya di antara semua yang mengalami kenaikan, ada beberapa blue chips yang coba untuk menahan indeks turunnya nggak lebih dalam lagi. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya beberapa hari terakhir ini itu bisa kita klasifikasikan nggak sih sebagai saham pasar saham yang lagi crash, yang lagi hancur-hancuran. Nah, sekarang saya mau coba kasih lihat nih ke my friends supaya ada gambaran. Kalau my friends lihat ini ada garis yang warnanya oranye, ada yang warna hijau, ada yang warnanya biru. Yang oranye itu adalah IHSG, sedangkan yang biru itu adalah LQ45 dan yang warna hijau itu adalah IDX 30. Nah, kalau my friends lihat dari awal tahun sampai dengan sekarang, IDX 30 sama 45 kecenderungannya itu mereka bergerak bersamaan, arahnya itu sama. Sedangkan IHSG itu meninggalkan mereka terutama setelah bulan April ya my friends ya dan semakin menjauhi ketika di bulan Juli. Jadi kalau misalnya my friends lihat secara year to date performance-nya untuk LQ45 dan juga IDX 30 itu dari awal tahun sampai dengan sekarang minusnya 6 sampai dengan 7%. Sedangkan IHSG setelah turun beberapa hari terakhir ini itu masih plus year to date sebesar 11,6%. Nah, waktu lagi di puncak-puncaknya, IHSG itu kurang lebih year to date-nya atau dari awal tahun sudah naik sekitar 16%. Jadi, beberapa hari terakhir ini, IHSG itu kurang lebih turun sekitar 5%. Jadi, kalau misalnya ditanya, apakah 5% ini udah kita bisa bilang crash? Enggak ya, my friends. Justru ini sebenarnya uh, biasa aja sih, hanya koreksi sehat ya. Cuma memang karena saham yang sudah naik kencang, turunnya dalam seakan-akan jadi tidak sehat. Jadi ini mau coba kita kalibrasi lagi supaya perspektifnya itu bukan my friend ya harus takut. Jadi sebenarnya ini hanya koreksi sehat aja. Nah, kalau misalnya my friends lihat juga untuk saham-saham seperti konglomerasi atau yang lagi melakukan corporate action, mereka tuh punya kecenderungan pergerakan yang sama. Nah, ini kita ambil sampelnya itu adalah dari saham-sahamnya PP Universe ya, atau dari grupnya Pak Prayogo. Kalau my friends lihat juga, dari awal tahun sampai dengan sekarang, hanya brand yang masih minus nih. Sedangkan yang lain dari sampel yang kita ambil, seperti Cuan, PTRO, BRPT, itu kenaikannya di atas 5%. Bahkan untuk PTRO dan BRPT itu naiknya 100%, bahkan sampai 200% lebih, hampir 300%.
dari awal tahun setelah koreksi beberapa hari terakhir ini. Jadi baik lagi my friends, untuk saham yang naiknya udah kenceng banget, bahkan sudah multi bagger atau naiknya lebih dari 100%, 200%, ya kalau dia turun 10%, 20% dalam waktu beberapa hari ya sebenarnya sangat wajar sekali. Jadi tergolongnya masih koreksi, masih sangat sehat sekali. Nah, seperti yang kita pernah bahas, saya lupa ya kalau nggak di minggu lalu kita mengingatkan bahwa kita sampai ngecek nih, jangan-jangan ada suatu perubahan ya dari sisi informasi di indeks global terutama di MSCI. Karena MSCI itu kan akan ada announcement di tanggal 5 November ya. Sejauh ini kita coba cek di informasi yang terakhirnya tidak ada suatu hal yang sifatnya itu memberikan pengaruh atau sentimen negatif terutama ke saham-saham yang memang tergolong konglomerasi ya. Jadi sebenarnya nggak ada suatu hal dari sisi global dan kalau my friends perhatikan juga pergerakan dari indeks global pun juga nggak ada sesuatu yang tanda kutip harus dikhawatirkan lah dalam beberapa hari terakhir ini. Jadi ini memang murni ada yang profit taking, mungkin ada juga yang pindah portfolionya, tapi sejauh ini kalau my friends lihat dari beberapa narasi tadi yang saya sebutkan, ini masih koreksi sehat. Mungkin buat my friends ini nggak sehat, Pak. Karena saya turun dalam banget ya. Pas mungkin belinya di harga atas ya. Tapi baik lagi, lihat dari keadaan ini sejauh ini masih tergolong koreksi sehat. Nah, muncul pertanyaan berikutnya. Berarti kalau misalnya keadaan kayak sekarang, dan melihat kayak BCA kemarin lebih stabil, terus juga kalau kita lihat BRI Mandiri turunnya nggak sedalam dengan saham-saham konglomerasi, apa ini sebenarnya waktu yang tepat ya kita switching, pindah dari konglomerasi, pindah ke saham banking. Sebenarnya nggak ada yang salah, karena kalau ngomongin dari si fundamental, mungkin kita bisa bilang banyak hal yang mungkin diekspektasikan pasar itu nggak bagus, itu kan sudah mulai terefleksi ya di pergerakan harga saham banks ya. Dan kita tahu bahwa tahun depan pasti ada pembagian dividen dan narasi mengenai dividen yield lah, pembagian dividen itu pasti akan terdengar nih dalam beberapa bulan ke depan nih, my friends. Nah, pertanyaannya adalah, kalau memang lebih stabil, apa kita lebih bagus untuk switching ke saham-saham banks? Nah, ini ada salah satu hal yang menarik ya. Kalau my friends ingat di tanggal 9 Oktober, jadi tiba-tiba di sisi kedua saham-saham banks-nya itu naik signifikan. BRI, Mandiri, BCA, BNI, BRIS itu mengalami kenaikan yang sangat signifikan banget ya, my friends. Nah, tapi kalau my friends lihat itu tidak diikuti momentum positifnya untuk beberapa hari ke depan. Kalau my friends nonton Tiger Insights yang kita bahas mengenai saham banks pada saat itu, kita bilang bahwa itu adalah suatu sinyal yang bagus, tapi kita mau lihat nih beberapa waktu ke depan, apakah selling pressure dari asing itu masih berlanjut atau tidak. Karena kalau masih berlanjut, kita switching ke banks, tapi asingnya masih terus jualan, ini yang agak susah nih my friends. Jadi baik lagi nih, mungkin memang untuk saham-saham yang lagi corporate action, yang growth story-nya itu luar biasa, yang naik terus signifikan banget, yang mungkin tergolong dengan konglomerasi, itu mengalami penurunan beberapa hari terakhir, tapi sejauh ini kita masih melihatnya koreksi sehat. Ya, jadi mungkin buat my friends yang takut, lu jangan-jangan udah pasti crash nih, turun lebih dalam lagi, nggak usah khawatir, tenang aja. Nah, kalau untuk yang blue chips-nya, terutama untuk yang banks-nya, sebenarnya sudah mulai menarik ya my friends, tapi yang mau kita lihat ini selling pressure dari asing ini harus reda dulu. At least benar-benar mereda, terus juga kita akan lihat net buy asing di saham banks itu mulai stabil ya, bukan on off ya. Ini kan kalau kita lihat kadang-kadang BRI yang positif, kadang-kadang BCA yang positif, kita mau semuanya itu asingnya inflow tapi konsisten. Nah, ini yang mau kita lihat dalam beberapa waktu ke depan. Jadi baik lagi nih ke judul yang tadi, apakah saatnya switching? Baik lagi, jangan FOMO, jangan langsung buru-buru ambil keputusan. Kalau toh pun mengalami penurunan portfolionya, tenang aja my friends. Untuk saham-saham yang growth story, yang mungkin tergolong konglomerasi, atau mungkin ada corporate action, cepat atau lambat kita pasti bisa melihat rebound yang sangat signifikan dalam beberapa waktu ke depan.